Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Buat yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa klik subscribe-nya ya, supaya kita semangat bikin video baru. Siapa yo yang suka film animasi atau film kartun? Film kartun tuh nggak cuma disukai sama anak-anak, tapi orang dewasa juga suka film-film kartun atau animasi. Contohnya Doraemon, Shinchan, Pocahontas, Hello Kitty, The Rugrats, kemudian Ariel and the Mermaid. Nah, kalian tahu nggak film kartun itu? Komen di bawah ya. Nah, karakter apa nih yang kamu suka? Boleh kok komen di bawah. Nonton film kartun atau film-film animasi memang sangat menyenangkan. Karena apa? Karena selain ceritanya juga menarik, musiknya bagus-bagus, gambarnya juga lucu-lucu. Apalagi yang kalau karakternya tuh gemes-gemesin gitu. Cerita-cerita animasi itu selain menghibur juga lebih mudah dipahami, terutama sama anak-anak. Jadi pesan yang disampaikan itu lebih mudah diterima oleh anak-anak. Film kartun yang menurut saya tuh nggak ngebosenin tuh Doraemon. Ya, dari zaman saya SD sampai saya punya anak SD. Nah, Doraemon itu masih SD Doraemon. Ternyata di balik cerita kartun-kartun yang menghibur tersebut, teman-teman, ada sebuah kisah mengerikan. Apa aja kisahnya? Yuk kita simak ceritanya. Let's go! Shinchan. Siapa yang nggak tahu Shinchan? Karakter seorang bocah berumur 5 tahun yang lucu dan menggemaskan ini terkenal sekali di Jepang, juga di Indonesia. Shinchan pertama kali ditayangkan di TV Jepang pada tahun 1990. Serial manga dari Jepang ini memang menjadi tontonan yang sangat menghibur bagi anak-anak maupun remaja. Bahkan di Indonesia pun karakter Shinchan ini sudah sangat terkenal. Menurut berita yang beredar di Jepang, pencipta karakter Shinchan ini yang bernama Yoshito Usui terinspirasi dari sebuah kisah seorang ibu yang bernama Misae. Kisah Misae yang merindukan seorang anak laki-laki bernama Shinosuke yang berumur 5 tahun. Nah, jadi ceritanya itu Shinosuke, anak laki-laki yang berumur 5 tahun ini sudah memiliki seorang adik. Suatu hari adiknya ini sedang bermain di pinggir jalan dan nyaris saja tertabrak oleh mobil, teman-teman. Nah, kakaknya ini, si Shinosuke, itu karena melihat adiknya nyaris tertabrak, dia tuh dengan refleks lari ingin menyelamatkan adiknya. Bukannya Shinosuke menyelamatkan adiknya, justru malah mereka berdua menjadi korban kecelakaan tabrakan mobil, teman-teman. Jadi Shinosuke ini dan adiknya itu meninggal dunia ditabrak mobil di situ. Bayangin gak sih gimana sedihnya seorang ibu kehilangan dua anak sekaligus, coba bayangkan. Sepeninggal kedua anaknya, Shinosuke dan adiknya, Misae ini sering melamun dan membayangkan bahwa anak mereka itu masih hidup. Terutama ketika di kendaraan atau di mobil, kebiasaan Shinosuke itu suka sekali membawa krayon atau menggambar. Apabila Misae melihat krayon yang ada di dalam mobil mereka, ia akan teringat oleh kedua anaknya, terutama Shinosuke. Shinosuke suka sekali menggambar di kendaraan. Misae ini mengalami depresi berat, teman-teman. Gimana enggak ya, kehilangan dua anak sekaligus dalam waktu yang bersamaan, pasti sedih berat. Satu aja nggak kebayang sedihnya, ini sekaligus dua. Nah, karena depresi berat ini, akhirnya Misae itu sering berhalusinasi atau berhayal bahwa anaknya Shinosuke itu masih ada. Hayalan Misae ini menggambarkan Shinosuke itu anak yang jahil, konyol, lucu. Ya seperti karakter Shinchan yang digambarkan di kartun Crayon Shinchan. Mengapa namanya Crayon Shinchan? Ya karena cerita Misae ini. Shinosuke yang suka sekali membawa krayon dan sifatnya yang lucu, jahil, mengemaskan, akhirnya ditumpahkan dalam sebuah karakter kartun yang bernama Crayon Shinchan. Karakter kartun selanjutnya adalah Hello Kitty. Siapa yang nggak tahu sih karakter kucing perempuan yang lucu dan mengemaskan, imut-imut, warnanya putih, pink ini? Ternyata punya sebuah kisah menarik di belakangnya. Karakter kucing yang lucu dan imut ini diperkenalkan oleh Shimizu Ikuko pada tahun 1974 di Jepang. Siapa yang nyangka kalau karakter Hello Kitty yang sangat lucu dan imut ini punya sebuah kisah mengerikan di belakangnya. Menurut cerita, karakter Hello Kitty ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ibu di Cina pada tahun 1970. Ibu ini memiliki seorang anak perempuan yang mengidap kanker mulut. Pada tahun itu, penyakit kanker mulut itu memang belum ada obatnya, teman-teman. Nah, bagaimana sayangnya seorang ibu ingin anaknya itu kembali sehat atau sembuh. Ia menempuh segala cara, selain cara medis juga cara-cara yang tidak medis.
Karena saking putus asanya, ibu ini akhirnya menemui iblis, teman-teman. Nah, ia menemui iblis untuk meminta kesembuhan bagi anaknya. Akhirnya, iblis ini menjawab, teman-teman, tapi dengan cara ada satu syarat yang harus dipenuhi oleh ibu tersebut. Syaratnya adalah ia atau ibu tersebut harus membuatkan sebuah karakter iblis yang bisa diterima oleh semua orang, semua kalangan. Karena saking sayangnya ibu kepada anak, akhirnya ibu tersebut menyetujui persyaratan iblis tersebut, teman-teman. Ia harus membuat sebuah karakter iblis yang menyenangkan. Nah, setelah anaknya sembuh, teman-teman, ibu ini akhirnya memproduksi sebuah karakter lucu yang bernama Hello Kitty. Hello Kitty ini digambarkan seperti kucing yang tidak memiliki mulut. Tidak memiliki mulut ini karena ingat anaknya yang terkena kanker mulut. Kemudian memiliki telinga yang runcing. Telinga yang runcing ini menggambarkan tanduk iblis, teman-teman. Nama Hello Kitty juga ada artinya. Hello artinya halo, sapaan. Sedangkan Kitty dalam bahasa Cina itu artinya iblis atau devil. Jadi artinya dalam bahasa Inggris ini kalau Hello Kitty, hello devil atau halo iblis. Kamu masih suka nyimpen boneka Hello Kitty? Bahkan Hello Kitty ini disebut juga dengan putri iblis. Kartun berikutnya adalah Hi Arnold. Serial kartun yang terkenal pada tahun 90-an ini, teman-teman, ditayangkan oleh Nickelodeon. Cerita Arnold ini adalah menceritakan sebuah kisah keseharian seorang anak laki-laki dengan teman-teman di sekolahnya. Karakter Arnold ini adalah seorang anak laki-laki yang memiliki kepala seperti bola rugby. Dalam kesehariannya, Arnold ini dirawat oleh sepasang laki-laki dan perempuan yang sudah tua. Pada kenyataannya, pasangan ini adalah orang tua kandung si Arnold sendiri. Tapi memang mereka umurnya memang sudah tua, teman-teman. Tapi Arnold diceritakan di cerita ini, dia tidak mengetahui kalau itu orang tua kandungnya. Yang ia tahu, siapa yang merawatnya adalah kakek neneknya. Sedangkan orang tuanya ia sudah meninggal dunia karena kecelakaan pesawat. Entah sih apa alasannya orang tuanya seperti itu ya, teman-teman. Kita nggak ngerti. Karakter selanjutnya adalah Pocahontas. Pocahontas adalah seorang wanita dari suku Indian yang mencintai seorang kapten yang bernama Kapten Smith. Cerita Pocahontas di sebuah film animasinya bersama Kapten John Smith ini, teman-teman. Seperti halnya cerita percintaan biasa. Tapi pada kenyataannya, kisah Pocahontas ini sungguhlah sangat tragis. Kisah sesungguhnya dari Pocahontas ini adalah, teman-teman ya, Pocahontas ini pernah diculik atau ditahan oleh tentara Inggris. Setelah ditahan, suaminya Pocahontas ini, teman-teman, dibunuh oleh pihak Inggris. Setelah suaminya dibunuh, Pocahontas mengalami pelecehan seksual dengan digilir oleh penjajah Inggris hingga Pocahontas ini hamil. Nah, untuk menutupi kehamilannya ini, Pocahontas dinikahkan oleh petani tembakau setempat agar kehamilannya ini terlihat sah. Karena Pocahontas ini berada di sekitar tentara-tentara Inggris, teman-teman, ia bisa mengetahui rencana-rencana busuk penjajah Inggris. Karena penjajah Inggris ini tahu nih, Pocahontas ini tahu bahwa rencana-rencananya diketahui oleh Pocahontas, maka akhirnya Pocahontas ini dibunuh, teman-teman, oleh penjajah Inggris. Agar apa? Agar rencana busuk penjajah Inggris ini tidak diketahui secara luas. Cerita karakter selanjutnya adalah Ariel the Mermaid. Ariel the Little Mermaid ini diproduksi oleh Disney pada tahun 1989, teman-teman. Karakter Ariel ini adalah karakter seorang putri duyung yang cantik sekali. Rambutnya merah, panjang, cantik sekali. Banyak sekali anak-anak yang suka dengan karakter ini. Ternyata putri duyung yang cantik ini, teman-teman, memiliki sebuah kisah mengerikan di dalamnya. Karakter Ariel ini ketika ia menjadi seorang manusia, dibekali dengan sebilah pisau. Pisau ini disembunyikan di balik rambut merahnya yang cantik itu. Apa gunanya pisau itu? Gunanya adalah untuk melindungi diri apabila ada orang yang mengetahui jati diri Ariel. Selain itu, juga untuk menyelamatkan spesiesnya di bawah laut agar tidak menjadi buruan manusia. Kehidupan percintaan Ariel juga tidak baik, teman-teman. Orang yang dicintai, laki-laki yang dicintainya itu ternyata lebih memilih atau mencintai gadis lain dan menikahi gadis itu. Dan akhirnya Ariel ini bunuh diri menggunakan pisau yang selalu ia bawa. Ada-ada aja ya ceritanya ya, kartun, tapi kok ada cerita-cerita serem ya gitu. Karakter yang satu ini nggak kalah lucu, nggak kalah ngeselin, nggak kalah gemesin, teman-teman, yaitu Masha and the Bear.
Nah, suka kan sama Masya? Lucu, imut, gemesin, ngeselin, gemes gitu. Di balik kelucuan, kegemesan si Masha and the Bear ini teman-teman, ternyata terselip sebuah kisah mengerikan tentang seorang anak perempuan. Kisah Masha and the Bear ini punya cerita latar belakang yang mengerikan, yaitu ada sebuah keluarga yang memiliki seorang anak kecil perempuan. Mereka suka sekali menonton sirkus, teman-teman. Nah, ketika mereka ini pergi menonton sirkus, seneng banget tuh anaknya. Wah, saking senengnya nggak cuma anaknya aja tuh yang terhibur. Orang tuanya juga saking senengnya tuh sampai tidak memperhatikan anaknya. Nah, orang tuanya saking seriusnya nonton sirkus, anaknya ini pergi meninggalkan kursinya. Pergi menyelinap ke belakang panggung sirkus, teman-teman. Nah, karena anak-anak ya, kan nggak tahu tuh, nggak hafal jalanannya. Mereka mau kemana, kayak gitu mereka nggak hafal. Tiba-tiba si anak kecil ini, anak perempuan ini, sampai di sebuah kandang beruang coklat yang besar itu, teman-teman. Malangnya, beruang ini dalam kondisi yang lapar. Melihat ada seorang anak kecil, beruang yang memiliki insting binatang liar ya, teman-teman. Ya kan kalau beruang itu kan bukan binatang jinak yang bisa dipelihara. Mereka melihat anak kecil dengan kondisi lapar, akhirnya disamber tuh anak itu, kemudian dimakan dan meninggal dunia. Orang tuanya ini kaget mencari anaknya ke sana kemari, nggak ketemu, dan ditemukan di kandang beruang dengan kondisi anaknya sudah tidak bernyawa lagi, teman-teman. Akhirnya orang tuanya ini mengalami depresi yang sangat berat, stres, dan mereka bunuh diri. Jadi, karakter Masha and the Bear ini adalah untuk mengenang kisah seorang anak kecil yang sangat menyukai sirkus. Itulah 6 kisah memilukan di balik karakter-karakter kartun yang terkenal. Itulah cerita yang beredar ya teman-teman. Semua dikembalikan lagi kepada kalian masing-masing. Sampai di sini dulu teman-teman videonya. Terima kasih ya sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serial kartun yang terkenal di Amerika ini yang ditayangkan di kesehariannya, Arnold ini dirawat oleh